Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau patroli bersama Bapak Dwi jam berapa sekarang, Ki? Pas jam 12.00. Jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Biasa ya, seorang sapam pasti malam-malam patroli jam 12 malam atau sejam sekali. Ini kondisinya pabrik kosong, tidak ada karyawan satupun karena pandemi. Jadi malam-malam tidak ada karyawan satupun. Ya, kadang-kadang ketika kita lagi patroli ada hal-hal lah yang bisa mengganggu makhluk-makhluk halus gitu ya. Namun karena tugas dan tanggung jawab kita harus menghadapinya. Oke, kita telusuri pabrik kosong ini. Sip, kita lagi menuju lorong atau ke area produksi tempat karyawan bekerja, dan nanti kita lihat posisinya kayak gimana. Dan nanti saya akan tunjukin di mana tempat-tempat yang dianggap security serem. Nah, ini dia. Benar-benar sepi dan gelap. Kita harus menembus kegelapan dan merasa biasa saja kalau memang sudah sering. Mungkin perasaan saya aja, kedengaran ada yang jalan, dan di situ yang paling gelap itu yang paling ditakuti oleh security dan jarang gitu ya dikunjungi. Kita pilih yang terang aja dulu. Hai, dulu sedikit cerita ya. Dulu pernah saya jam 1 malam disuruh muter, ya begini pabrik gitu ya, tempat saya kerja. Disuruh muter saya jam 1 malam sendiri. Posisi pabrik ini benar-benar kosong, tidak ada seorang pun kecuali saya sendiri gitu, sapam. Saya pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Pada waktu itu saya sedang berjalan, namun ya namanya berbeda kehidupan, makhluk halus gitu ya, ngikut-ngikutin gitu. Cuman ya saya mah karena udah terbiasa, udah sering begitu ya, biasa aja. Dan waktu itu menurut saya paling serem ya, ada yang megang pundak saya, dan menurut saya itu hal yang luar biasa gitu. Langsung saya mengenai banyak pernah ada yang maling atau kagak, sejauh ini alhamdulillah ya belum pernah kita memergoki, melainkan banyak karyawan yang membawa aset-aset perusahaan gitu, namun ditegur secara lisan atau melakukan tindakan yang benar gitu dengan kompromi. Nah, bagaimana dan teman-teman nih, saya ingin nunjukin satu ruangan yang paling serem gitu ya menurut saya dan kawan-kawan saya gitu. Ini nih tempatnya nih. Nah, itu ruang meeting, namun belum pernah security gitu masuk ke sana, jarang gitu. Dan itu pun
cuma dipakai hanya untuk meeting gitu, kadang ya 5 bulan sekali ya, kadang setahun sekali, jadi belum pernah jarang dimasukin orang-orang gitu. Nah ini Pak Jui sedang memantau karena uh, dia juga ada rasa, namanya manusia pasti ada rasa takutnya. Namun kalau memang security marah itu malah nambah berani. Apa yang dia lewati pasti sukses. Ini paling gelap sekali. Nah, karena ini ruangan produksi, tidak boleh kita sorot, kita lewat jalur sini aja, lorong ya nampaknya. Nah ini dia Bu. Nah di sini nih, ini di sini itu dulu pernah teman saya cerita, dia katanya malam-malam patroli sendiri ada yang nongol gitu. Makanya dia nggak berani sendiri, dan dulu mah emang disuruh sendiri-sendiri sama pimpinan kita. Namun pernah kejadian rekan kita ketika patroli dia sendiri, dia mungkin menemukan hal-hal yang aneh gitu ya. Akhirnya pingsan, dia nggak kembali ke pos utama, dan disusul dia udah tergeletak pingsan. Nyampe sekarang kita tidak diperbolehkan patroli malam-malam sendirian. Nah, saya ingin nunjukin lagi tempat-tempat yang paling menurut security dianggap horor gitu ya. Namun alhamdulillah belum pernah sejauh ini gitu ya. Nah ini dulu di sini perkebunan perusahaan gitu ya. Nah dulu gelap di sini, banyak pohon-pohon gede, namun sekarang diterangin, permintaan kita juga. Nah di sini dulu pernah waktu itu sendiri-sendiri jaga di sini. Ini sekarang menggelap, dulu mah. Oke, kita telusuri lagi lebih dalam lagi, karena banyak pertanyaan ke saya, kerjanya security itu kalau patroli gimana sih katanya, takut enggak sih gitu ya. Perasaan pasti ada rasa takutnya, namun namanya terasa tanggung jawab, kita harus menghadapinya. Nah ini dia. Nah sorry ya, kameranya HP tercium yang tidak mampu. Contohnya saya sendiri. Nah ini dia. Nah oh ya, lupa saya, di sini kenapa diterangin di tembok-temboknya. Nah sebelahnya ini kuburan nih. Nah di sini ini sebelah tembok ini kuburan warga ya, kuburan warga. Jadi ya makanya dianggap serem gitu. Nah ini bro. Oke, kita telusuri produksinya lagi. Kita masuk ke produksi. Ini udah masuk ke paling belakang pabrik ya. Sorry ya, kameranya agak gelap karena memakai HP. Nah ini bro,
Bentar dulu, saya kunci dulu pintu ini. Nah, ini dia. Oke, ini kita masuk ke produksi ya. Ini dia, gelap banget. Nanti kita nyalain lampunya karena gelap. Oke, mungkin Pak Jui tuh udah di mana nih Pak Jui? Nah, Pak Jui di belakang ya. Lanjut, dia belum melewati area samping gedung cat. Tuh kan, Halaman kondusif. saya dengar ada yang ngetawain gitu. Ini udah biasa gitu. Saya nyalain lampu dulu nih. Nah, udah terang. Barusan saya bulu, kalau bahasa Sunda bulu punduk, kalau bahasa Indonesia ya tuh. Saya nggak bisa jauh-jauh dari Pak Jui karena sekarang ini ya, tadi aja jujur saja saya ada yang ada yang begitulah kedengarannya ya, atau kedengaran atau hal-hal biasa tuh men. Gelap kali tuh, Pak Joy lagi nyoret-nyoretin tuh. Nah, ini di antara tempat yang lain, tempat ini yang paling saya takutin. Karena posisi letak ininya tuh area produksi yang pernah saya waktu pertama saya masuk kerja ke sini, yang kayak bersama Bapak Yuliawan tuh, pas hari Lebaran saya ada yang ngegangguin gitu, sampai-sampai saya lari bener-bener. Nah, ini dia. Nah, kita masuk lagi ke ruangan produksi, dimana ini paling nyaman menurut saya ruangan produksi. Nanti saya tunjukin lagi dimana tempat yang paling angker, namun kali ini di sana terang, mungkin sama karyawan yang masuk shift 1 itu dinyalain karena harus dinyalain katanya. Namun menurut kami harus dimatiin karena pengiritan, irit biar irit. Nah, ini salah satu office produksi. Ini jarang sekali kita masuk ke sana karena bukannya tidak boleh, kita boleh di tempat manapun, namun menurut kami aman ya. Nah, ini lumayan terang sekali, namun sama security dinyalain ya. Ini benar-benar tidak ada karyawan satupun. Dulu mah saya sendirian, malam-malam sendiri keliling-keliling ya, kadang-kadang hampir nyerah saya, namun banyak pengajuan akhirnya kita disuruh berdua patroli. Nah, ini teman, ini dulu gelap sekali, ini sekarang terang. Beginilah cara kita berpatroli. Sorry ya, mungkin dianggapnya saya tidak fokus bekerja, malah bikin konten, tapi demi kalian. Apaan tuh? Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.
Ini yang suka ngaget-ngagetin. Oke, kita telusuri lebih dalam lagi. Oke. Nah, ini masuknya ke lorong. Lorong. Tuh. Geser dia kontrol. Kita ambil positifnya aja ya. Kalau saran saya, jika kita mengalami ketakutan harus kita mengendalikannya dengan pemikiran positif, jangan memikirkan yang aneh-aneh. Kita lawan aja karena semakin ketakutan itu sebenarnya timbul dari kita juga. Allahu alam ya itu mah. Nah. Ini ruang limbah. Nah, ini di sini nih. Sialan, kaget. Amin. Nah, di sini limbah. Dulu pernah ada kejadian karyawan masuk limbah dan sini mukanya itu dagingnya luntur karena kena limbah panas ya. Dan akhirnya diselamatkan gitu nyawanya. Kerja sapam itu sebenarnya resikonya gede. Walaupun terlihatnya santai, udah ngerokok, ngopi, duduk, nggak begitu juga. Yang harus kalian tahu, pekerjaan sapam itu di dalam hatinya yang waspada. Nah, ini biasanya ini gelap, ini terang. Alhamdulillah terang, biasanya gelap. Mungkin kali ini aja ya menelusuri kegiatan patroli kita, dan jangan lupa dukung channel ini jika kalian suka dengan konten saya ya. Terima kasih.